silakan duduk. Iya, terima kasih. Selamat siang Kak, saya Dina, ahli gizi di Poligizi ini. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Putri. Nama lengkapnya Putri ya. Senang bisa bertemu dengan Kak Putri. Ada yang bisa saya bantu Kak? Ini saya datang kemari kan dirujuk sama dokter, katanya disuruh ke polisi untuk konsultasi gizi terkait diagnosa saya yang GERD atau MANDU gitu. Terima kasih atas kedatangan Kakak dalam konseling gizi ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa Kakak dirujuk ke Poligizi ini. Di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Kakak untuk mencari alternatif atau solusi untuk mencari permasalahan Kakak terkait GERD. Dalam konseling ini saya akan menggali masalah Kakak tentang penyakit GERD ini. Mohon jawab dengan jujur agar konselingnya akurat dan data yang nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Baik Bu. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, langkah pertama yang dilakukan itu mulai dari pengukuran ya Kak. Iya Bu. Ya. Habis ini setelah kita tadi melakukan pengukuran, kemarin kan Kakak ada dirujuk nih sama dokter, boleh lihat hasil labnya Kakak? Oh iya ini ada. Oh, iya. Kita mulai ya Kak diskusinya. Nanti Kakak jawab aja apa yang saya tanya. Di sini Kak diwajibkan untuk jujur ya Kak.
bagaimana perasaan kakak sekarang ini? Apakah masih merasakan sakit atau yang lain? Udah mendingan sih Bu, kemarin kan sudah dikasih obat juga sama dokter lah. Cuman tadi pagi masih agak perih gitu di lambung. Baik. Kak Putri, sebelumnya saya mau tanya nih, pertama keluhan lambungnya itu munculnya sejak kapan? Sebenarnya udah lebih dari 6 bulan gitu. Biasanya udah perih gitu kan, terus embun. Kadang mual, apalagi kalau telat makan terus habis makan pedas gitu. Di saat merasakan itu ada nggak perubahan perasaan kakak gitu, kayak mual atau muntah? Ada sih Bu, apalagi yang paling terasa tuh kan ya itu kan mual terus embun gitu, kadang ada juga, terus ada nyeri gitu di ulu hati. Kadang BAB juga suka nggak lancar. Biasanya kalau udah terjadi kayak gejala seperti itu, apa penanganan yang biasa kakak lakukan? Karena saya masih awam gitu kan sama dia, biasanya saya cuma minum air putih hangat, terus ya karena kalau sakit banget gitu kan ya kan, saya tidur gitu sambil tiduran gitu nahannya gitu, karena kan sakit gitu kan. Tapi kadang kalau udah sakit banget gitu saya minum itu obat pereda lambung gitu kayak Roma gitu, Antasida gitu. Kalau saya pun masih bisa saya isi roti gitu, tapi nggak bisa langsung beres kayak nasi gitu, langsung berarti. Kak Putri biasanya bagaimana aktivitas yang kakak lakukan sehari-hari? Biasa kalau ada kelas pagi gitu kan ya, karena kan saya mahasiswa gitu. Kadang kalau pagi itu ada kelas gitu, terus siang juga ada kelas, bahkan kelasnya itu di jam makan siang gitu. Jadi kadang kelewat jam makan siang gitu kan, nah itu kan terus nunda-nunda makan gitu kan. Nah kadang tuh kalau ada tugas sama kasihkan main HP lupa makan atau telat makan gitu. Kalau nongkrong kadang biasa akan buat yang muda gitu, biasa nih kopi kenangan gitu. Terus kadang kalau nggak makan tetap minum kopi gitu, jadi kopi kenangan gitu. Terus kalau makan makanan itu suka yang pedas kayak seblak, batagor, geprek, insang gitu. Kadang sadar gitu kan udah sakit gitu, kambuh gitu, tapi kan aku tetap ya badan juga gitu. Udah sakit ya tetap bilang makanan yang kayak gitu. Kan lagian kan kayak mikir gitu Bu, kan ada obatnya gitu kayak Roma gitu, ada Linda kayak gitu. Kalau boleh tahu seharian kakak konsumsi apa aja dari semalam pagi sampai malamnya? Kalau sarapan pagi saya makan roti yang seribuan itu, terus minumnya energi, terus siangnya saya makan nasi padang itu ada nasi, sayur bumi, terus ada
rendang sambal hijau. Terus minumnya tuh es teh poci. Gorengnya biasanya gorengan. Nah kalau malam tuh biasanya mie sama mie kuah gitu sama air putih.
pernah nggak jadinya itu kambing tapi bukan sama makan? Pernah sih Bu, kan itu kalau saya ada tugas nunggu gitu kan banyak, terus masalah pribadi gitu kan Bu, nah itu kadang langsung kayak mual gitu Bu, apalagi kalau udah sampean gitu kan, nah itu biasanya mati. Oke, kalau boleh tahu biasanya kakak ngolah makanannya itu gimana? Tadi kan minta saya jujur ya gitu. Kalau saya boleh jujur, saya jarang masak sih. Iya, lebih sering beli pesan online gitu, makan di luar gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau masak sendiri pun biasanya yang simple kayak goreng telur gitu kan, sambal telur gitu. Kalau nggak misalkan tinggal masih minyak itu sayur dan gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi setelah kita diskusi, bisa saya simpulkan kakak ini mengalami gangguan pencernaan yang kemungkinan besar disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, kayak konsumsi kopi berlebihan kan, ya kakak tadi belum makan tapi minum kopi, dan makanan pemicu asam lambung kayak kakak juga tadi suka yang makan pedas, yang digoreng, yang disambal, lah bener begitu Bu? Iya. Jadi kan kita kan mau nyari solusi nih terkait masalah yang kakak kan. Kira-kira kak bersedia nggak untuk mulai mengatur pola makan demi mengurangi keluhan lambung kakak ini? Iya banget Bu. Justru karena itu kan saya konsultasi kan ke sini karena saya pengen berubah gitu. Kadang saya bingung gitu mau mulai dari mana gitu. Oke, jadi kita runtutin satu-satu ya Kak. Kita buat rencana sederhana dulu nih. Beberapa hal yang mungkin bisa Kak lakukan, kayak porsi makan kecil tapi sering. Makanya nanti frekuensinya itu 5 sampai 6 kali per hari. Lalu dari kopi nggak bisa dihindari sih, tapi mulai dari mengurangi kopi dan makanan pedas untuk sementara ini. Terus jangan tidur setelah makan, minimal 2 jam setelah makan barulah kita bisa tidur. Terus jangan lupa juga minum air putih minimal 8 gelas per hari. Juga kurangi gorengan, karena gorengan ini kan bisa memicu penyakit lambung kan. Lalu ini saya ada leaflet untuk kakak bisa baca-baca. Nah, di leafletnya itu kan ada beberapa makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, dan apa sebaiknya yang bisa kak hindari. Kalau misalnya sumber makanan pokok itu bisa tim, bisa kentang pure gitu. Lalu kalau untuk sumber sayurannya itu yang nggak bergas, misalnya wortel, bawang siam gitu. Lalu untuk buah-buahannya itu jangan yang asam-asam kayak pisang, melon, pepaya. Lalu untuk yang makanan yang sebaiknya kakak hindari itu
biasanya yang mengandung gas kayak ubi itu kakak hindari. Lalu sayuran bergas itu kayak brokoli, kubis. Kalau buah-buahan yang asam itu kan contohnya kayak jeruk, nanas, dan mangga. Nah itu kak hindari sebaiknya. Lalu mengenai metode masak, biasanya kan kakak tadi waktu di rumah kakak mengatakan walaupun masak itu biasa digoreng dan disambal. Supaya kakak hindari karena itu pun juga memicu asam lambung kakak itu naik gitu kan. Jadi yang sebaiknya itu seperti dikukus, direbus, ditumis ringan. Bedakan digoreng dengan ditumis. Kalau ditumis ini dia cuma menggunakan sedikit minyak, 1-2 sendok makan minyak. Kalau digoreng itu kan dia makanannya sampai tenggelam dengan minyak kan, terendam minyak. Jadi kakak anjurkan ditumis ringan aja. Jadi menurut kakak bisa nggak menjalaninya? Insya Allah bisa ya. Tapi mungkin dari yang paling mudah dulu kayak kurangi minum kopi, terus kayak makan gorengan, dan pedas-pedasan. Itu kayaknya mulai dari sini dulu. Kalau minum air putih 8 gelas per hari mungkin bisa ya. Karena kan biasa saya juga kalau kuliah kalau apa gitu bawa yang sauder 1 liter. Kayaknya bisa. Boleh banget Bu. Memang kita harus mulai dari mengurangi pelan-pelan dulu, tapi pasti dan harus konsisten, bukan langsung berhenti gitu. Nanti saya akan kasih contoh makanan seminggu yang bisa kakak ikuti. Jadi kita sepakati ya kak, mulai dari hari ini kakak akan makan lebih teratur, kurangi kopi, makanan terus juga, minum air putih sesuai anjuran, lalu kurangi gorengan. Apa kakak setuju? Setuju banget. Saya bakalan ngelakuin. Bagus sekali loh, semangat kakak ini luar biasa. Kalau kakak berkenan, kita bisa jadwal kunjungan atau sesi konseling lagi dalam seminggu ke depan untuk melihat progresnya. Kalau ada kesulitan melakukan diet, ini bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Terima kasih banyak Kak Putri udah mau terbuka dan berpartisipasi aktif hari ini. Saya sangat mengapresiasi niat baik dan semangat Kakak untuk berubah. Saya percaya Kakak pasti bisa. Saya juga mau kasih Bu Nina gitu, penjelasan yang diberikan ke saya tadi itu sangat jelas dan terperinci dari mulai apa yang harus saya lakuin gitu kan, terus saya harus ngapain gitu kan. Itu benar-benar ada deh gitu yang nyangkut di saya gitu kan, dan insya Allah saya bakal lakuin gitu. Saya juga jadi semangat buat sembuh karena kan emang penyakit itu ya walaupun kata orang sepele gitu lah, tapi kalau udah kambuh tuh sakit kan. Jadi berkat adanya konsultasi ini saya tuh merasa ada yang mendukung saya gitu.
Jadi saya juga termotivasi untuk sembuh. Terima kasih atas feedback kakak. Iya. Semoga cepat membaik ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya. Makasih ya Bu. Ya, sehat selalu ya kak. Iya.